Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bipos Online. Kembali lagi di Tribun Series Suara Rakyat. Kali ini bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post. Seperti biasa di Tribun Series ini kita akan membahas terkait tema tentang politik dan kepemiluan. Lebih khususnya hari ini kita akan membahas terkait seleksi dan proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan periode 2023-2028. Tentu saya tidak sendiri hari ini. Kita sudah kedatangan sekretaris tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Kalsel 2023-2028, Pak Fauzi Maki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Dodi. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, kita akan langsung masuk saja ke tema pembahasan kita hari ini, yaitu terkait seleksi calon anggota KPU Kalsel yang baru. Nah, Pak Sekretaris, ini kita tahu kan sekarang nama-nama yang sudah diseleksi ini sudah diserahkan ke KPU RI, dalam artian proses sebenarnya di Kalimantan Selatan sudah diselesaikan oleh tim sel dan sekarang nama-nama sudah diserahkan ke KPU RI. Nah, itu ada berapa nama yang sudah diserahkan sekarang, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya menjelaskan ke belakang dulu ya. Jadi tim sel untuk KPU provinsi kami itu ada 5 orang. Yang pertama Pak Profesor Kamrani Busri, beliau ketua, kemudian saya sendiri sekretaris. Ada anggotanya Prof. Ahmadi Hasan, kemudian Pak Dr. Muhammad Yamin dan Bu Parinia dari WLM. Kami bekerja itu di SK-kan mulai awal Februari kemarin, sekitar tanggal 2, dan akan sampai awal Mei. Jadi sekitar 3 bulan lah, ya, 3 bulan. Dan sekarang sudah sampai sekarang sudah tahapan kami melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan KPU RI. Jadi kami sudah melaksanakan penilaian untuk CAT mereka secara tersendiri ya. Kemudian penilaian IC, kemudian ada juga psikotes. Psikotes itu dilaksanakan oleh TNI AD karena kerjasama KPU RI dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian juga kesehatan juga TNI Angkatan Darat kemarin. Dan kami terakhir melaksanakan wawancara. Nah, dari wawancara itulah didapatkan 10 nama. Ya, 10 nama dari 67 pelamar. 67. Jadi 67 pelamar, kemudian menjadi 20 besar, dan terakhir menjadi 10 besar setelah wawancara. Nah, wawancara ini sudah dilaksanakan dan nama-namanya sudah diserahkan kemarin ke KPU RI. Untuk nantinya selanjutnya akan dilaksanakan fit and proper test oleh KPU RI. Jadi tugas kami sebenarnya sudah selesai secara umum ya, walaupun tim sel ini secara resmi belum dibubarkan, tetapi secara tugas kami itu sudah selesai setelah melakukan wawancara kemarin. Saya kira itu secara garis besar apa yang dilakukan. Artinya SK-nya masih 1 bulan lagi nih, Pak ya? Kurang lebih, ya. Baik. Nah, untuk 10 nama yang sudah diserahkan oleh tim sel ke KPU RI ini, apa ada yang petahana atau nama-nama baru dari calon anggota KPU Kalsel ini, Pak? Jadi yang dari 10 nama ini sebagian besar adalah petahana. Petahana ini dalam artian pernah terlibat dalam praktisi kepemiluan, baik di kabupaten kota, KPU maupun Bawaslu, maupun juga di KPU provinsi. Kabupaten kota, provinsi baik KPU maupun Bawaslu. Hanya satu ada akademisi yang belum terlibat di praktisi kepemiluan, tetapi beliau sudah terlibat di tim sel juga periode yang lalu ya. Kemudian juga masuk 10 besar dalam calon Bawaslu RI, Bawaslu Pusat ya. Yaitu Ibu Dr. Andi Tenri Sopa. Jadi hanya satu dari 10 itu yang tidak pernah terlibat dalam praktisi kepemiluan, dalam pelaksanaan kepemiluan ya. Tapi yang lainnya 9 itu semuanya sudah pernah terlibat ya, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Kalau yang sebelumnya komisioner di KPU Kalsel juga ada juga, Pak? Ada satu. Nah, jadi ada satu yang dari komisioner KPU provinsi periode yang lalu yang masuk dalam 10 besar sekarang.
Baik, mungkin nanti terkait petahana kita akan kembali lagi. Cuma kalau sekarang nih Pak, apakah Timsel sudah diberitahu oleh KPU RI kapan sih jadwal mereka ini dilakukan fit and proper test dan kapan mungkin mereka akan dilantik ini Pak? Jadi kalau menurut jadwal itu tentunya mereka dilantik sebelum masa tugas atau jabatan mereka berakhir ya. Kalau tidak salah itu tanggal 24 Mei. Jabatan itu berakhir otomatis sebelum 24 Mei atau paling lambat 23 Mei itu mereka dilantik. Nah, sementara ini kan mereka harus menjalani fit and proper test, sehingga fit and proper test oleh KPU RI itu nantinya akan dilaksanakan sebelum tanggal 23 atau 24 Mei tersebut. Nah, jadwalnya tentunya KPU RI yang akan menentukan. Nah, terus apakah mereka nanti datang ke sini ya, ataukah misalnya calon-calon itu harus datang ke Jakarta ya. Jadi itu ranahnya sudah KPU RI. Baik, berarti sebenarnya untuk tugas pelaksanaan seleksi sendiri di daerah sudah selesai Pak ya? Sudah dari Timsel sudah selesai ya, setelah kita menyerahkan nama-nama hasil wawancara kemarin. Baik, nah mungkin sedikit flashback nih Pak, dari kan Bapak sebutkan untuk di Timsel sendiri ada terdiri dari beberapa orang. Nah ini apa aja sih tugasnya Pak? Apakah dibagi-bagi atau semua memang mengerjakan secara bersama-sama setiap tahapan seleksi itu Pak? Jadi kalau dari persiapan ya, kita memang mulai pendaftaran itu secara bersama-sama karena ini kolektif kan, kolektif kerjanya. Walaupun ada ketua, sekretaris, itu adalah sifatnya administrasi dalam hal beberapa tertentu saja, tapi pekerjaannya adalah kolektif. Timsel ini kita menyiapkan mulai pendaftaran, tapi tentunya pendaftaran ini dibantu juga oleh sekretariat KPU ya. Kemudian kita menyiapkan tes ya, tes segala macam mulai dari CAT, kemudian IC kemarin, kemudian persiapan psikotes sampai dengan kesehatan, wawancara, itu semua kita lakukan bersama. Nah, dalam wawancara sendiri itu kita laksanakan secara panel dan itu direkam. Nah, jadi ketika wawancara itu semua terbuka ya, direkam, ada rekamannya, sehingga sewaktu-waktu bila diperlukan rekaman itu bisa dibuka. Jadi rekaman itu bisa dibuka dan bisa diputar ulang ya, rekaman tersebut kepada mungkin pihak-pihak yang mungkin memerlukannya, tentunya dengan seizin KPU RI. Dan itu penilaiannya secara bersama-sama. Jadi 5 orang itu sama-sama menilai semua hasil wawancara tersebut. Di tahap apa Pak untuk wawancara calon anggota ini tadi Pak? Apakah dari sejak awal sudah dilakukan wawancara atau setelah sekian besar? Jadi tahap wawancara itu dilakukan setelah 20 besar. Jadi tahapannya ada pendaftaran awal ya, 67 orang. Ini sudah kita seleksi karena sebenarnya yang mendaftar itu lebih dari 117-an. Tapi ada yang umurnya tidak sampai gitu kan, umurnya minimal harus 35 tahun. Pendidikan ada yang belum S1. Nah, pendidikannya harus S1. Kemudian penduduk Kalimantan Selatan. Jadi dibuktikan dengan KTP. Jadi kalau misalnya yang pendaftar ini penduduk Kalimantan Tengah misalnya ya, itu tidak kita masukkan, kita coret. Jadi ada beberapa syarat yang diperlukan termasuk umur tadi. Nah, dari itu akhirnya kita dapatkan 67 orang inilah yang kemarin itu melaksanakan tes CAT, kemudian juga penulisan IC ya, dan juga psikotes. Setelah 67 mengikuti itu, kemudian didapatkanlah 20 besar ya, 20 orang yang memasuki tahap wawancara. Itu wawancara dan tes kesehatan. Dari wawancara dan tes kesehatan itu didapatkan 10 orang. Jadi ada 3 tahapan pentingnya. Mulai dari 67 orang, kemudian menjadi 20 menjadi 10 orang. Kenapa 10? Ini 2 kali kebutuhan. Karena KPU RI ini kan KPU Provinsi Kalsel ini ada 5 orang. Nantinya seandainya ketika masa berjalan yang terpilih 5 orang ini mengundurkan diri atau mungkin hal lain gitu, maka ranking di bawahnya lah yang akan langsung menggantikan. Jadi tidak ada lagi proses pemilihan berikutnya. Itu yang dilakukan dan SOP-nya yang disampaikan oleh KPU RI kepada kami. Dari lebih dari 100 tadi pendaftar calon anggota ini Pak, sebarannya nih mungkin ada diperhatikan lebih banyak dari daerah mana nih Pak? Artinya kan tinggi juga artinya untuk peminatnya ini Pak. Ya, sebagian besar memang peminatnya itu adalah dari kalau kita petakan ya,
petakan itu kalau kita lihat memang Kota Madia, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Setelah itu adalah daerah Banua Lima juga cukup banyak. Kemudian setelah itu hampir bersamaan dengan daerah-daerah Tanah Mumbu ya, Plehari ya gitu. Jadi yang utama memang 3 daerah ini ya. Jadi saya lihat Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Tetapi dari 67 yang akhirnya mendaftar itu ya sebagian besar memang di daerah-daerah terpusat pada 3 daerah itu. Artinya waktu itu ada juga yang tereliminasi atau tidak memenuhi administrasi karena usianya belum cukup, Pak? Belum cukup, ya. Apa ada banyak itu, Pak, yang mendaftar? Banyak, ya. Kita menduga mereka itu tidak membaca syarat ya dengan baik ya. Jadi seolah-olah ini umum saja berlaku gitu. Nah, padahal ini ada ketentuan tentang umur, ada ketentuan tentang pendidikan, kemudian ketentuan juga tentang domisili. Ya. Nah, belum lagi tentang pengalaman, karena pengalaman itu mencakup nilai kan. Nilai, jadi penilaian itu yang kita lakukan juga, terutama kalau mereka itu sudah terlibat di dalam pelaksanaan kepemiluan, mulai dari KPPS misalnya, kemudian Panwas kecamatan misalnya, sampai dengan kabupaten baru ke provinsi, maka nilainya akan lebih tinggi itu. Pengalaman karena pengalaman itu dinilai secara kumulatif dan terbukti pun sampai yang 10 ini 9 tadi sudah punya banyak pengalaman. Beda dengan pendidikan. Kalau pendidikan tidak kumulatif. Jadi katakanlah misalnya pendidikan S3 misalnya. S3 itu nilainya misalnya 30. Tentunya mereka melewati S1 kan, S1 10 misalnya, S2 20 misalnya. Tidak dijumlahkan nilainya, tetap aja 30. Yang S2 nilainya 20 ya. Kalau ketika pendaftaran ya. Tetapi ketika pengalaman kepemiluan, pelaksanaan kepemiluan itu kumulatif. Jadi ketika mereka sebagai anggota KPPS atau PPS itu sudah ada nilainya 5. Kemudian ketika naik misalnya di kecamatan, apakah Panwas kecamatan, itu sudah dapat nilai 10. Artinya kumulatifnya 15. Belum lagi misalnya menjadi anggota KPU atau Bawaslu kabupaten kota misalnya. Itu nilainya ada 25. Kemudian kalau apalagi misalnya menjadi petahana di provinsi misalnya. Berapa itu nilainya, Pak? Kalau tidak salah 40. Tinggi ya. Sudah ada modal. Ada modal. Jadi itu nilai, tapi itu penilaian dari yang 67 mendaftar tadi kan, awal tadi kan. Tapi setelah wawancara itu tidak dilihat lagi. Artinya wawancara ini semua sudah penilaiannya sudah memenuhi syarat semua. Dan itu pun dilakukan secara panel, Pak, untuk panel semua. Nah, dari beberapa tahap tadi, Pak, untuk seleksi baik dari esai dan seterusnya. Nah, ini acuan-acuan apa sih yang digunakan ini, Pak, patokan-patokannya oleh tim SAR ini? Apakah ini ditentukan oleh KPU atau ada kebijakan tersendiri masing-masing? Jadi ketika wawancara itu KPU sudah memberikan kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisinya itu adalah misalnya kami harus menanyakan tentang rekam jejak, kemudian menanyakan tentang kepemiluan. Tentunya pengalaman mereka, yang pengalaman kan lebih ini ya. Kemudian juga pengetahuan mereka tentang kepartaian, aturan dan sebagainya. Misalnya dana partai itu yang boleh seperti apa misalnya kan. Nah kemudian walaupun karena waktunya untuk satu orang itu hanya 1 jam. Jadi kemarin itu kita ada 20 orang tuh 3 hari pelaksanaannya. Wawancara karena 1 jam ya, itu mewawancarai 3 orangnya sudah 3 jam, belum lagi jedanya kan, harus istirahat dulu. Jadi akhirnya kemarin tuh 3 hari baru selesai. Jadi kita bagi per harinya itu kurang lebih 8 orang lah. 8 orang 7 ya, 7 14, sisanya hari ketiga tuh 6 orang. Jadi itu yang kita inikan ya. Kemudian juga kalau ada aduan masyarakat tentang si calon ini ya, itu kita mengklarifikasi, kita tanyakan kembali ya. Kita tanyakan dengan yang bersangkutan dan kita minta klarifikasi yang betul-betul dari yang bersangkutan. Jadi ini kita lakukan sesuai dengan apa yang digariskan oleh KPU RI. Itu yang tadi Bapak sebutkan juga terkait pengalaman ini punya nilai lebih lah dibanding yang belum punya pengalaman. Betul. Ini mungkin kalau dilihat secara intinya apa sih manfaat pengalaman ini, Pak, untuk sebagai modal anggota KPU ke depannya ini, Pak? Jadi begini, ketika pengarahan KPU RI ya, Ketua KPU RI Pak Hasyim Asy'ari sudah menyatakan menurut beliau bahwa ini sudah memasuki tahapan sebenarnya.
pemilu kita ini sudah mulai tahapan, sehingga tidak bisa lagi anggota KPU itu semacam belajar begitu. Ya, jadi sudah in ya, sudah tancap gas lah dalam tanda kutip begitu ya. Untuk sehingga yang diperlukan memang yang sudah punya pengalaman di kepemiluan. Nah, itu yang diharapkan oleh KPU RI, karena ini kan prosesnya sudah berjalan. Artinya makin siap makin baik, Pak. Iya, itu yang diharapkan. Baik.